Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Redi Rusmana dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan menampilkan tugas 3 mata kuliah basis data. Baik, ini untuk soal tugas 3 ya di basis data. Ini ada soalnya di tugas 3.pdf ini. Kurang lebih kita bakal melakukan praktikum yang terdapat pada BMP ya. Yang pertama melakukan praktikum transaksi, yang kedua basis data yang terdistribusi. Oke, mungkin kita langsung saja. Oke, kita langsung mulai saja. Di sini saya sudah running sumnya ya. Untuk server Apache dan MySQL-nya sudah running juga. Kita langsung saja buka php-admin. Nah, untuk database-nya sendiri, ini saya masih pakai database yang ada di tugas sebelumnya ya. Oke, langsung saja kita akan membuat transaksi yang pertama, yaitu query transaksi tanpa commit ya. Jadi kita langsung saja ke tab rutin, lalu kita create new routine. Pada tab ini kita tidak memerlukan parameter, jadi ini di drop aja. Lalu ini kita set sebagai nama rutinnya. Ini saya set namanya transaction 1 ya. Lalu untuk script yang pertama kita langsung saja. Oke, kurang lebih ini begin dan end untuk start transaction-nya, begin start transaction lalu end. Lalu di sini juga kita bakal nge-insert ke tabel pasien yang ID pasiennya itu ini. ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, nama pasien. Insert ke tabel pasien, ini kolomnya, lalu ini untuk isiannya. ID-nya 21, namanya Said. Jenis kelaminnya laki-laki, alamat pasiennya di Banjar. Oke, kita langsung go saja. Transaksinya sudah berhasil terbuat ya. Kita sambil lihat tabel pasiennya. Ini saya sudah ada sekitar 19 data. Oke, kita langsung coba execute. Ini sudah berhasil ter-execute ya untuk transaksi pertama. Ini data baru yang saya buat, 21 Said, jenis kelamin laki-laki, kota Banjar. Nah, sekarang kita lihat di tabel pasiennya, lalu kita refresh. Di sini datanya masih tetap 19, karena kita belum commit terkait si transaction tadinya. Berikutnya kita buat lagi, coba yang baru, tulis dulu lagi. Ini kita coba saja close, create new routine, namanya transaction 2, lalu kita drop parameter kopas yang tadi, dan di sini kita sertakan script commit. Ini isinya sama persis seperti yang tadi ya, cuman yang membedakan sini saya sertakan commit. Setelah selesai kita coba go, sudah berhasil terbuat, lalu kita execute. Ininya mungkin 20 saja. Execute. Sini datanya tertambahkan, ID 20 Said, kota Banjar, laki-laki. Sekarang kita lihat ke tabel pasien. Nah, di sini datanya sudah bertambah jadi 20 ya. Ini data baru, data yang baru saya inputkan namanya Said. Baik, berikutnya kita lanjut lagi ke prosedur lagi. Kita buat new routine baru, transaction 3. Sekarang kita bakal coba implement rollback ya. Untuk rollback sendiri, ini isiannya kurang lebih sama kayak tadi, begin dan end, lalu ada commit juga. Nah, untuk isi query-nya saya insert pasien juga sama seperti tadi, ID, nama, jenis kelamin, dan alamat. Nah, sedikit rapi. Di sini saya mau insert ID 22, namanya Dudung, ID 21. Namanya Dudung, jenis kelamin laki-laki, alamatnya Cimahi. Tapi di sini saya sertakan rollback. Lalu saya juga ada query baru, yaitu ngupdate pasien dengan nama pasiennya jadi Asep yang memiliki ID 20, ID 21. Jadi 20 ini 1. Kita coba go ya. Oke, ini sudah berhasil terbuat. Lalu kita coba execute. Sebentar, edit dulu, bahkan sebentar.
kita execute. Oke, bisa dilihat di sini ya. Tadi isian query-nya tuh ini. Nah, kita nge-insert dengan namanya Dudung, ID-nya 21. Jenis kelamin laki dan ininya Cimahi. Tapi di sini datanya tidak muncul karena saya sertakan rollback. Jadi ini bakal nge-skip untuk prosesnya. Tapi di sini saya juga melakukan update data. Untuk ID-nya yang pasiennya 20, tadi ini asalnya sebelumnya tuh di transaction pertama namanya itu ya, sekarang sudah saya update namanya jadi Asep. Ini lalu bintang pro memunculkan yang ada di sini. Saya commit and dan ini hasilnya. Lalu kalau kita sebelumnya namanya Said, sekarang jadi Asep. Dan kalau misalnya sekarang kita refresh, data yang si Dudung tidak terinsert karena rollback tadi, tapi yang Asep sudah terupdate ya. Yang asalnya tadi ini sekarang menjadi Asep. Baik, lanjut ke berikutnya. Kita bakal coba bikin transaksi 4. Yaitu menyertakan ini ya, checkpoint, set point. Ini sama seperti tadi, begin start transaction, lalu ada end juga, select bintang, ini commit. Nah, yang pertama saya bakal insert pasien, namanya Dudung, ID-nya 22. Ini data per sekarang ya. Mungkin kita coba set 21, ininya 22, ini 23. Nah, di sini setelah insert Dudung, kita bakal save untuk poinnya. Terus insert lagi, namanya Dudung palsu, alamatnya Cimahi palsu, terus di rollback ke poin yang pertama. Terakhir saya insert juga pasien dengan ID-nya 23, EIS, Kabupaten Subang. Lalu kita commit. Terus kita bakal select hasilnya. Ini kita coba go dulu, transaction 4 berhasil terbuat, lalu kita coba execute. Oke, nah data yang muncul adalah data yang Dudung. Kalau kita lihat di scriptnya tadi, di sini untuk yang Dudung yang pertama kita udah save point di poin yang pertama. Terus untuk yang kedua, si yang Dudung palsu sama Cimahi palsu itu di rollback ke poin 1. Jadi dia bakal nginginnya ke si yang poin yang ini. Makanya Dudung palsu tidak muncul, alamat Cimahi palsu nggak ada. Terakhir saya insert list dengan 23, alamat Kabupaten Subang dan perempuan. Dia sudah berhasil terinsert di sini. Lalu ini ya select bintang kodnya. Kalau kita lihat tabel aslinya, sekarang sudah sama seperti yang di sini. ID 21 Dudung, ID 23 EIS, data yang barusan saya buat. Lalu ke berikutnya, berikutnya kita bakal coba event terakhir yaitu trigger. Nah, sebelum trigger kita harus buat dulu tabel baru ya untuk pengolahan trigger itu. Jadi mungkin kita ke tugas 2 dulu, lalu kita masuk ke query di sini ke SQL. Saya bakal coba buat 2 tabel baru yaitu transaksi obat dan obat. Di transaksi obat ada ID transaksi, ID pasien, ID obat, lalu jumlahnya juga. Jumlah dan total. Ini jumlah tuh maksudnya jumlah transaksinya ya. Terus tabel obat juga, ID obat, kode obat, nama obat, harga sama stok. Nah ini mungkin yang nanti bakal saya handle terkait triggernya ya di perstokan ini. Oke, ini kita coba execute dulu. Sudah berhasil ya, ini 2 tabel baru sudah terinsert. Ada obat dengan kolom baru seperti tadi, lalu ada transaksi obat. Lalu di sini kita coba tambahkan indexing.
Oke, setelah itu kita bakal ke designer untuk merelasikan dua tabel baru ya. Setelah terhubung, sekarang kita coba insert dari tugas 2, lalu kita ke SQL. Ini saya sudah buat scriptnya. Insert itu obat, yang di insertnya itu kode obat, nama obat, harga, dan stok. Ini kodenya, ini nama obatnya, harga, dan stok-stokannya. Kita langsung running saja. Sudah berhasil ya, kita bisa lihat untuk obat ada sekitar 5 data ID, increment 1-5, kode obat, nama obat, paracetamol, harga, dan stoknya. Sekarang kita bisa coba langsung ke yang trigger. Nah, lalu pada trigger kita bakal create trigger. Terus untuk trigger name-nya kita set trigger 1 saja ya namanya. Terus untuk tabelnya kita bakal ngeset ke transaksi obat. Time-nya itu sebelum before, lalu event-nya waktu insert. Nah, untuk definition-nya kita bakal ngupdate tabel obat ketika stoknya itu lalu kita akan ngeset stoknya itu stok asli si obat itu bakal dikurangin sesuai dari si new jumlah. New jumlah ini didapatkan dari si tabel transaksi obat kalau misalnya ada perubahan pada transaksi obat. Lalu kondisinya juga yang dikuranginya itu adalah yang ID obatnya itu, yang ID obat pada tabel obatnya itu sama dengan ID obat pada transaksi obat. Ini harusnya sudah ya, kita coba go. Sekarang triggernya sudah terbuat, namanya trigger 1 dan ininya si transaksi obat. Kita bisa langsung coba saja, langsung ke SQL ya. Sebentar, save dulu, save. Kita ke SQL, kita bakal nge-insert tabel, kita lihat dulu transaksi obat sama obat. Nah, ini untuk stoknya, ini untuk obat, belum ini untuk transaksi obat. Transaksi obat belum ada sama sekali data ya. Insert itu transaksi obat, nanti ID transaksinya itu dia 1, lalu ID pasiennya itu 21. ID pasien 21 ini ya, si Dudung. Terus ID obatnya 1. ID obatnya 1 tuh si paracetamol ini, stoknya 100. Jumlah yang ditransaksinya 10. Terus harganya 10.000. Nah, berarti untuk jumlahnya yang asalnya 100, nanti dia ekspektasinya bakal berkurang. Kita langsung coba execute query-nya, go. Kolom harga. Sorry, total harga. Ini datanya sudah berhasil terinsert ya. Kita lihat satu-satu. Pertama dari transaksi obat. Nah, ini sudah terbuat, ID-nya 1, ID pasiennya 21, ID obatnya 1, jumlahnya 10, total harga 10. Ini tidak ada pengaruh ya, kita cuma ngambil dari 21 ini Dudung. Lalu kalau kita lihat di obat, ini asalnya 100. Kalau kita refresh, dia sekarang berkurang menjadi 10. Itu fungsinya trigger yang sudah kita buat ya. Jadi dia bakal melakukan otomatis perubahan ketika ada perubahan di transaksi obat. Dan untuk yang di value yang di bawahnya itu adalah per stok atau stok-stokan. Dia bakal dikurangi sesuai yang tadi saya pesan oleh jumlah. Kalau misalnya kita coba lagi query ID pasiennya ini samain saja, terus transaksinya kita 2, stoknya kita rubah jadi 89.
harganya ini bebas. Terus ID obatnya juga, ID obat kita bakal coba yang si amoxicillin. ID obatnya yang 2, ID obatnya 2, ininya 59. Kita insert, rahasia terbuat, rahasia obatnya sudah terbuat. Lalu untuk tabel obat dia bakal sisa 1 stok. Tadi 60 asalnya, sekarang dikurangi. Ini 60 asalnya, sekarang sudah dikurangi 59, jadi sisa stoknya 1. Oke, mungkin itu ya kurang lebih untuk tugas yang poin A ini. Baik, kita langsung saja mungkin ya ke tugas 3B, yaitu melakukan bertransformasi data terdistribusi. Oke, ini kita sisakan 1 tab saja. Sekarang kita bakal coba ekspor terlebih dahulu. Kita ke database tugas 2, ekspor. Terus ini tempatkan tugas 2 saja, lalu create. Nah, setelah muncul di sini kita pilih si tugas 2 ini, lalu langsung saja ya ekspor. Oke, nah ini datanya sudah berhasil terekspor tugas 2 SQL. Sekarang kita coba pindahkan ke SAM htdocs. Lalu ini saya sudah buat namanya folder share. Lalu saya simpan di sini. Ini 2 terlalu kepakai, saya hapus saja. Oke. Lalu berikutnya kita bakal ke home lagi. Lalu kita ke tab ini, ke tab application. Terus pilih yang just oh ya, ini kita harus setting dulu ya. Terus ini pilih ignore all, tapi kita seleksi tugas 2 ini. Nah, ini scriptnya bakal langsung muncul ya. Ini kita ignore all, tapi ininya pilih tugas 2. Lalu kita go. Setelah itu ignore all tugas 2. Sekarang kita coba buka ke SAM-nya, lalu ke config, buka my.ini. Nah, di sini pertama kita coba komen dulu yang server ID 1 ini. Ini kita coba komen pakai pagar. Berikutnya di setelah yang log error ini kita coba tambahkan ini ya, tambahkan script untuk yang tadi, yang ini. Kita kopas terus ke notepad tadi, simpan di bawah ini. Oke. Nah, setelah ini selesai kita save. Terus close. Ini kita stop dulu. Lalu lakukan running ulang. Nah, ini sudah muncul port lagi ya, berarti sudah jalan. Sekarang kita coba go. Sekarang ini sudah muncul, berbeda seperti yang tadi. Kita bisa lihat show primary status sudah muncul ya, ada ini belum ada, tapi ini sudah muncul seperti yang tadi, filenya, posisinya, lalu window si DB-nya. Baik, ini sudah muncul ya. Lalu sekarang berikutnya kita ke tab user account. Di user account ini kita bakal ngebuat user baru. Ini kita add user account yang ada di sini. Untuk username misal saya set di sini mahasiswa, hostname kita set ini ya ampersand untuk IP kayak gitunya supaya bisa diakses IP apapun. Lalu untuk password saya set yang termudah saja. Setelah beres kita langsung ke bawah, lalu centang ini halaman si replication slab sama replication client. Setelah itu selesai, kita langsung saja go ya. Oke, di sini sudah muncul. Untuk usernya sudah ada mahasiswa, terus ini passwordnya, dan ini centangan si replication. Kita ke user account lagi. Nah, di sini sudah muncul passwordnya, yes, ini mahasiswa, replication slab sama replication si client. Berikutnya kita langsung coba ke Ubuntu-nya ya. Di sini saya sudah running VirtualBox Ubuntu. Ini sudah running juga. Kita coba login terlebih dahulu.
Oh iya, pastikan juga untuk ininya sudah saling terhubung ya. Ini kalau saya cek IP saya tuh di sini 18.7 untuk yang Windows. Lalu untuk yang si Ubuntu-nya dia ada di 18.35. Saya coba cek ping 192.168.135. 18.35. Ini sudah terhubung ya. Kebalikannya untuk yang di sini, kalau saya share terminal, ping 192.168.18.7. Nah, ini juga sudah terhubung ya. Jadi untuk yang Ubuntu itu 35 bisa diping oleh Windows, 35 diping oleh Windows, dan untuk yang Windows itu di 18.7 juga ini sudah bisa diping oleh Ubuntu. Jadi ini sudah terhubung ya untuk si per IP-nya. Ini saya close dulu. Lalu ke tahap berikutnya. Oke, pastikan untuk sudah terinstall ya untuk SAM-nya. Ini saya sudah install SAM versi Linux. Ini installernya saya sudah running juga. Sekarang kita tinggal coba buka saja cd. Ini sudah running. Kalau kita ke si main server ini, pastikan untuk MySQL dan Apache Web Servernya running. Jadi ini kita start, tunggu dulu, ini juga kita start juga. Ini pastikan untuk tanda warna kuning ini menjadi hijau. Oke, sekarang sudah hijau ya. Lalu berikutnya kita bakal buka PHP MyAdmin. Kita buka Mozilla. Ini sudah terbuka ya untuk halaman PHP MyAdmin di si Ubuntu-nya ini. Lalu di sini kita bakal nge-import hasil ekspor yang ada di Windows tadi. Ini kita langsung coba saja. Yang tadi ini ya, yang sempat saya mention. Jadi di SAM saya sudah buat di htdoc2 di folder share yang isinya SQL tadi. Jadi ini tinggal kita masuk ke folder share dan ini hasil eksportan database tadi. Kita download saja. Ini sudah berhasil terdownload. Ini sudah berhasil terdownload ya. Ini sudah bisa terdownload. Lalu kita ke new, buat database baru. Namanya tugas 2, disamakan saja seperti yang di Windows. Ini create. Oke, ini si tugas 2 nya udah berhasil create. Nah ini ya, tugas 2. Sekarang kita klik tugas 2 nya, import, browse, pilih yang barusan kita download, select, ini allow, import. Oke, ini semuanya sudah berhasil terimport ya, tabel-tabelnya dan yang lainnya, termasuk tadi yang prosedur juga. Ini saya ikut ekspor import juga. Oke, baik, setelah import kita bakal config terkait konfig isi sama SQL di SAM-nya ya.
Oke, kita bisa lewat sini, kita klik MySQL database, configure, terus open public file. Atau bisa manual juga, kita ke new window, ke terminal baru. Lalu kita nano seperti ini ya, sudo nano optl my config. Setelah itu kita coba edit, kita cari yang pertama komen dulu ini ya, server ID ini, tambahin pagar. Lalu setelah itu kita tambahkan di sekitaran sini, di bawah setelah ini script yang ada pada window, yang di window. Kita ke tugas 2, terus ke di sini coba masuk tugas. Kita ambil yang ada di sini ya. Server ID ini untuk nama DB nya ya. Oke, kita langsung saja balik lagi ke tadi. Tadi kita komen dulu ini server ID, terus di sini kita tambahkan replicate node.db. Nah, untuk server ID ini kita bakal dapatkan kalau misalnya sekarang kita ke tugas 2, lalu kita masuk ke home application ini ya, application kita. Nah, ini server yang maksud, kita copy lalu cantumkan ke yang isian terminal tadi. Oke, setelah selesai kita Ctrl exit, lalu save, lalu enter. Setelah itu di sini kita coba buat seperti biasa ya. Untuk username saya set mahasiswa, password 1234. Nah, untuk IP sendiri di sini pakai IP dari si window. Cuman kita bakal coba nanti lewat SQL yang bukan lewat ini. Ini kita ke SQL dulu. Now, terus untuk yang tadi Nano tadi udah di save. Setelah di save kita harus coba rerun ulang. SQL database restart, bisa restart. Kita cek lagi, harusnya yang inputan tadi masih ada ya. DB tugas 2 ya udah. Ini server ID sudah di komen juga. Ini kita restarting untuk MySQL database-nya. Oke, sekarang sudah running ya. Tadi sedikit agak lama mungkin karena typo ya. Tadi tuh di sini ada double server ID. Sekarang udah ada cuma satu server ID, baru ID-nya yang didapatkan dari replication yang ini. Oke, setelah hijau tadi ini kan sudah hijau ya, berarti sudah running. Terminal juga ini kita exit. Lalu sekarang kita ke SQL. Kita bakal ngebuat script untuk slap si replication ini. Oke, ini ya untuk scriptnya kurang lebih seperti ini. Untuk stop search yang master 2 ini yang buat dari bawaan si terkait aplikasinya. Nah, untuk isiannya di sini master host, ini IP si Windows.
Lalu untuk usernya ini nama database usernya. Untuk password ini bebas, saya set 1234 saja. Lalu untuk port di 306 di port juga logpost. Nah untuk logpost bisa dilihat di logpost dan logfile bisa dilihat di yang si window tadi. Ini ya, ini filenya, terus ini si apa yang ini tadi itu 01 nih. Oke. 1797. Ini sudah semua, kita langsung coba running saja. Oke, sudah berhasil ya, ini sudah sukses. Sekarang kita coba cek ke si yang replication-nya. Home lagi, replication. Nah ini sudah ada ya. Kita lihat statnya. Nah ini saya running sudah yes, terus saya running juga sudah yes. Ini untuk real lognya yang si 01 tadi, logpostnya si 1797 tadi. Master hostnya ke IP yang si Windows si 1807. Yes, dua di sini menandakan untuk dua-duanya sekarang sudah terhubung. Oke, sekarang mungkin kita bisa coba-coba. Oke, kita ke tugas 2 SQL. Tapi sepertinya mungkin kita coba dulu yang di Windows. Ini tadi transaksi obatnya saya kosongkan kembali ya. Jadi misal kita SQL, terus ini ya, insert transaksi obat, ID transaksinya 1, ID pasiennya 8. Ini saya pakai asal aja. Terus ID obatnya tuh si 5. ID obatnya 5. Terus untuk stoknya di sini ada 90, jumlahnya 45. Jadi ekspektasinya dari 90 ini jadi 45. Oke, saya coba running. Total harga. Kita lihat ke transaksi obat ya, sekarang sudah bertambah. Lalu untuk obatnya sendiri, stoknya sekarang sudah berkurang si ID 5 ini jadi 45. Jadi untuk yang di Windows masih berjalan dengan baik ya. Terus kayak misal tambah juga insert baru, jadinya 6, kodenya B06, nama obatnya obatan 1, harganya 10.000, stoknya 120. Oke, ini sudah bertambah ya obat-obatan 1. Lalu sekarang kita ke si yang ini. Kita cek obat-obatan yang asalnya 5 sekarang sudah ada 6 ya, yang obat-obatan 1 tadi yang baru ditambahkan. Terus transaksi obat yang ditambahkan juga tadi sekarang sudah bertambah. Sekarang kita coba di sini menambahkannya obat, create insert baru juga. ID 7, kode obat OB08 atau 7, nama obatnya obat Ubuntu 1, harganya 10.000, stoknya cuma ada 10. Saya let go. Ini ya sudah tertambah. Terus misalnya nih kita coba transaksi obat juga di sini, kita insert. ID transaksi 3, lalu ID pasiennya samain aja si
Deni Lestari ID obatnya kita pakai yang terbaru si 7, jumlahnya 5 atau 0. Submit. Oke, kita lihat lagi sekarang transaksi obat sudah bertambah ya, 5 barusan, terus obat juga di sini si obat Ubuntu sekarang sudah berkurang. Baik, mungkin itu ya. Jadi untuk dari yang Windows sekarang sudah full teraplikasi ke yang ada di si Ubuntu ini. Oke, mungkin itu saja terkait tugas 3 basis data dari saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.